Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua dimanapun Bapak Ibu berada. Doa saya, kasih-Nya yang selalu baru setiap hari tercurah atas kita. Ada penjagaan, perlindungan, ada hikmat, ada pencerahan yang Tuhan selalu berikan untuk kita, supaya hidup kita tidak sia-sia, tetapi hidup kita menggenapi rancangannya. Karena untuk itulah kita ada di dunia. Karena itu kita ingin kembali belajar kebenaran firman Tuhan tentang kerajaan surga. Dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20, sebuah peristiwa menarik yang saya ingin ajak kita mempelajarinya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Menarik sekali, ada sebuah dialog, sebuah peristiwa kejadian dimulai dengan sebuah pertanyaan. Menurut kata orang, siapakah aku ini? Jadi Bapak Ibu, kerajaan di sorga atau pemerintahan Allah membutuhkan yang namanya pemahaman dan pengenalan. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang, siapa aku? Maka ada pandangan-pandangan, ada pendapat-pendapat yang umum yang terjadi pada masa itu yang murid-murid juga tahu. Bahwa orang-orang pada umumnya mengetahui Yesus itu sebatas nabi. Ada yang bilang kau Nabi Yohanes, Yeremia, pokoknya intinya engkau adalah salah satu nabi. Dan Tuhan menginginkan kita memiliki pengenalan bukan yang umum. Karena kerajaan surga, saudara membutuhkan pengenalan, hubungan yang dekat, yang personal. Karenanya Yesus mengajar, kalau kita berdoa, panggil dia Bapa di surga. Jadi sebuah hubungan. Makanya dia bertanya, menurut katamu, pandanganmu sendiri. Dari pertanyaan ini kita lihat Tuhan betul-betul ingin tahu sejauh mana pemahaman, pengenalan murid-muridnya kepada dirinya. Bagaimana pengenalan saudara kepada Tuhan secara pribadi? Bukan hanya secara umum, secara agamawi pengenalan kita kepada Tuhan. Tetapi secara pribadi, apakah engkau betul-betul mengenal Allah? Karena tanpa pengenalan akan Allah, kita akan sulit, saudaraku, bertumbuh untuk bisa mengerti pemerintahan Allah yang disebut kerajaan surga. Karena itu Yeremia juga mengatakan bahwa kalau ada orang mau berbangga, jangan berbangga karena dia kaya, dia bijak, dia kuat. Tapi kalau dia mau berbangga, berbanggalah karena yang satu ini, dia mengenal Allah. Dan pengenalan Allah itu perlu secara pribadi. Makanya Yesus bertanya, menurut katamu siapa aku? Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi Bapak Ibu, kita melihat, memahami Yesus sebagai Mesias, memahami Yesus sebagai Tuhan, pewahyuan pencerahan Yesus Tuhan, itu tidak lahir dari manusia. Makanya Yesus berkata, bukan kamu, kau bahagia. Karena apa? Karena Bapa di surga menyatakan, Rohnya menyatakan dirinya untuk mewahyukan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena tidak ada satu orang pun bisa percaya Yesus adalah Tuhan kalau tidak dapat anugerah. Makanya tidak ada seorang pun bisa datang kepada Kristus kalau hatinya tidak ditarik. Jadi bukan karena penginjil A, B, C, D membuat orang jadi percaya. Tidak. Kalau Roh Kudus tidak memberi pewahyuan, orang tidak akan pernah bisa mempercayai Yesus adalah Tuhan. Dan pewahyuan Yesus Tuhan, inilah yang dikatakan oleh Yesus menjadi dasar bagi gereja. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Maksudnya Petrus ini, dan di atas batu karang ini, di atas pewahyuan Yesus Tuhan, itulah dia akan membangun, mendirikan jemaatnya. Jemaat yang alam maut tidak bisa menguasainya. Saudara lihat, bukan berarti
kerajaan maut menyerang tidak bisa menguasai, tapi terjemahan yang sebenarnya, kerajaan iblis tidak mampu berhadapan dengan gereja. Dan gereja yang dipercayakan kunci kerajaan surga adalah gereja yang terbangun di atas Yesus adalah Tuhan. Pewahyuan ini. Ketika ada orang banyak mengikut Yesus, dia bertanya, kenapa? Karena ada orang banyak memanggil dia Tuhan. Kenapa kau panggil aku Tuhan? Artinya, ketika kita menyatakan dia adalah Tuhan, ada konsekuensinya. Ketika dia menjadi Tuhan kita, artinya dia nomor satu, tidak ada yang lain. Ketika kita menyatakan dia Tuhan, artinya kita taat, kita mau ikut dia. Apapun yang terjadi, kita mau taat kepada dia. Jadi gereja yang dipercayakan kunci kerajaan surga, gereja yang mengalahkan alam maut, yang tidak bisa bertahan alam maut di hadapan gereja, adalah gereja yang terbangun di atas pewahyuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kurios, penguasa tunggal. Karena itu, coba lihat baik-baik. Apakah kita menjadi jemaat gereja yang terbangun di atas pewahyuan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Kurios, penguasa tunggal. Karenanya ketika kita ikut dia, dia menjadi nomor satu. Tidak ada yang lain kecuali dia. Apapun yang terjadi. Dan inilah yang Yesus katakan kepada Petrus. Makanya Petrus terakhir mati syahid. Dia betul-betul menjadikan Yesus Tuhan. Paulus, saudaraku, kepalanya dipenggal. Dia tidak peduli. Yesus adalah Tuhan. Dan saya beritahu, iblis tidak takut dengan orang yang banyak. Gereja yang banyak. Tidak. Iblis takut kepada siapa? Ketika orang Kristen, ketika gereja punya mental syahid, yaitu Yesus jadi Tuhan, sekalipun nyawanya harus terhilang. Orang yang mempertahankan nyawa justru kehilangan nyawa. Orang yang tidak menyayangkan nyawanya justru mendapatkan nyawanya. Orang-orang yang bermental syahid menjadikan Yesus Tuhanlah yang akan membuat gereja itu menjadi luar biasa. Dan saudara, di atas pewahyuan itulah Tuhan berkata dia akan percayakan kunci kerajaan surga. Apa yang kita diikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang dilepaskan di dunia akan terlepas di surga. Tidak ada kuasa, ada kunci yang bisa menutup dan membuka. Ini luar biasa sekali. Dan yang menarik, saya akhiri renungan ini dengan Yesus berkata, jangan beritahu kepada siapa-siapa. Intinya, bahwa terkadang Bapak Ibu, kita nggak sanggup sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, memahami Yesus Tuhan. Ini butuh pembelajaran, ini butuh pengenalan, ini butuh keintiman, ini butuh hubungan yang dekat. Karena kalau tidak, kita akan sulit sekali untuk memahami. Bahkan terkadang ada orang begitu banyak salah paham tentang kekristenan. Karena itu tidak semua orang bisa mengerti. Karena itu Yesus berkata, nggak usah dulu diberitakan banyak-banyak kepada orang banyak. Nggak usah dulu banyak orang tahu. Kapasitas orang itu tidak mampu terkadang sanggup menerima kebenaran. Aku belum bisa mengatakan semuanya ini kepadamu karena kamu belum mampu menerimanya. Karena itu butuh pengenalan butuh hubungan, butuh keintiman, butuh pembelajaran, butuh kerendahan hati, butuh menjadikan dia menjadi nomor satu. Kita mau dituntun, dididik, dilengkapi untuk kita belajar hidup di dalam roh. Seperti ayat hafalan yang sedang kita bangun. Bahwa orang yang hidup di dalam daging memikirkan hal yang dari daging. Orang yang hidup menurut roh memikirkan perkara-perkara yang datangnya dari roh. Saya berdoa biar kiranya kunci kerajaan surga itu dipercayakan kepada kita karena kita punya pengenalan siapakah Tuhan kita. Karena itu kita perlu memiliki keintiman sehingga kita menjadi pribadi-pribadi, menjadi presentasinya Allah, menjadi jemaat ya Tuhan yang bisa mempresentasikan Tuhan di dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.